teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel BEM Universitas Bakri di acara BBF Podcast episode ke-8. Di episode kali ini kita akan bahas hal-hal menarik, karena apapun topiknya, santai atau serius, kita bincang sampai lurus. Sebelumnya, perkenalkan, nama aku Keisha. Hari ini aku sebagai host yang ditemani sama dua kakak keren. Mungkin boleh perkenalan dulu kali ya, Kak? Oke, perkenalkan nama gue Wabil Hadi. Dan perkenalkan nama gue Anindita. Oke, kalau boleh tahu dari program studi apa nih, Kak? Nah, kita berdua dari program studi akuntansi. Oke, akuntansi angkatan 2022. 2022. Kita bisa lanjut ke bincang-bincang santuy. Kita ngobrolnya kali ini santai aja mungkin ya, Kak, kayak lebih mungkin bahas cerita-cerita selama jadi mahasiswa akuntansi gitu di Universitas Bakri ya. Tadi kan udah bahas kayak alasan milih akuntansi. Iya. Mungkin ada cerita lucu nggak sih, Kak, di balik kenapa milih akuntansi itu? Mungkin dibilang lucu banget, mungkin enggak ya. Iya, Tapi iya. sebenarnya sih dulu itu sebenarnya nggak milih akuntansi gitu. Jadi dulu itu tertariknya itu ke manajemen karena balik lagi ke cerita yang sebelumnya ya. Iya, Karena kan iya. pengen waktu itu mikirnya hal-hal yang berkaitan dengan investasi itu ada di manajemen gitu. Oke. Kayak laporan-laporan keuangan. Jadi mikirnya tuh kayaknya manajemen deh gitu. Terus Ya. kenapa ngambil akuntansi akhirnya di kampus di Bakri? Itu karena waktu itu pengen beda-beda. Jadi kan daftar PTN juga. Oh, Jadi di iya, beberapa iya. PTN ngambilnya manajemen, terus ada akuntansi juga. Iya, iya. Terus yang di Bakri ngambilnya akuntansi. Oke, Nah, oke. kebetulan yang keterima di Bakri jadinya sekarang Akuntansi. akuntansi. Nah, tapi gitu. setelah benar-benar belajar akuntansi waktu itu jadi mikir kayak, oh ternyata ini yang benar, Oh, jurusan ini iya, yang benar iya, sebenarnya iya. yang dimau, dipengenin yang lah, dipengenin gitu. sebenarnya Iya, akuntansi iya, gitu. gitu. Jadi gak nyesal sih, emang akuntansi yang tepatnya. Emang top ya? Iya, jadi emang top. akuntansi. Juga kalau dari Kanin? Ya kalau kan dari awal juga tadi yang aku bilang tadi, aku nggak tahu kan awalnya masuk jurusan mana. Terus di PTN juga benar-benar nggak kepikiran mau ngambil akuntansi, nggak Oh, ngambil oke, akuntansi oke. juga. Terus tante datang gitu kan Heeh. rumah. Udah ngambil jurusan apa? Belum tahu. Udah akuntansi aja. Enak kerjanya Oh, gede-gede diiming-imingin oke, oke. banyak gitu kan. Heeh. Terus aku riset juga kayak, oh gampang lah, cuma kali bagi tambah gitu-gitu penjumlahan doang. Mikirnya gitu. pada Iya, saat itu mikirnya awalnya gitu gitu. ya. Terus lambat laun, oh begini, Oh, iya begini. udah Kenapa aja tuh deh. begininya tuh kalau boleh tahu? Gak expect aja gitu loh. Gak expect dalam hal apa nih? maksudnya? Mata kuliahnya kayak nggak cuma itu doang gitu. Oke, Iya. luas ternyata. Luas banget. Gitu. Jadi awalnya tuh masuk akuntansi karena ada iming-iming dari Iming-iming, tante iya, gitu. bener. Terus kan tadi kayak akhirnya kalian milih akuntansi nih. Nah, setelah kakak kamu masuk di akuntansi ini, kayak apa sih hal yang paling menarik yang ada di akuntansi yang bikin akuntansi itu beda gitu dari yang lainnya? Mungkin boleh cerita berdasarkan pengalaman pribadi aja. Yang paling menarik dari akuntansi sih lebih ke karena akuntansi itu kayaknya fleksibel ya. Maksudnya dia benar-benar bisa kemana aja. Maksudnya ada yang dari akuntansi dia jadinya marketing, ada yang kayak gitu. Jadi kayaknya mungkin itu sih yang bikin menarik di akuntansi, karena akuntansi itu ternyata nggak sekedar hitung-hitungan aja, nggak sekedar angka-angka aja, nggak sekedar yang sifat itu kayak baku kaku kayak gitu. Iya. Nah, jadi pas masuk akuntansi dan tahu akuntansi bisa luas lapangan pekerjaannya, mungkin itu sih yang menarik setelah masuk akuntansi, karena sebenarnya luas banget. Iya sih, sama itu fleksibel banget, benar-benar bisa masuk ke lingkungan mana aja gitu. Oke. Berarti kan masuk akuntansi itu ternyata ya ada dua sisi ya, kayak ada ternyata tuh luas, ternyata tuh belajarnya nggak cuma ini doang, Iya. tapi kayak ada ini nih kayak tadi Kak Wabil ada kayak ini nih ternyata di sini aku nyarinya Iya. gitu kan. Terus kalau misalkan akuntansi itu diibaratin makanan, Iya, kayak iya. kira-kira makanan apa tuh yang bisa deskripsiin akuntansi? Kalau akuntansi jadi makanan, menurut aku sih itu sayur sop ya. Sayur sop, Iya. kenapa sayur sop? Karena dia katanya simple kan, converting gitu. Iya, iya, bener-bener. Tapi di dalam sayur sop itu banyak banget kandimennya, Oh, sayurnya I see. banyak, bumbunya pun kalau mau dibikin lengkap pun banyak banget. Iya. Terus tapi Setuju. dia enak, hangat, dan bisa diterima semua orang Ah, gitu loh. iya. Bagus Bagus, banget. bagus, Kan jadi bagus. akuntansi ibarat sama sayur Sayur sop sop, gitu, iya. makanan. Tapi kalian tuh sama kuliah pernah nggak sih ngalamin momen lucu gitu? Momen lucu dalam artian kayak apapun selama kuliah yang pernah dialamin gitu. Mungkin momen lucunya ya mungkin hal-hal di kelas ya, Ya, betul. bandel-bandelnya teman-teman di kelas, Oke, kayak oke. misalnya
lagi kelas nih, terus tiba-tiba kelasnya kayak udah di ujung-ujung kelas, terus ada yang udah mulai tidur gitu. Iya. Itu sih, Oke. ya itu sih mungkin hal agak lucunya karena banyak yang udah mulai mot-motin temennya tuh, nanti Iya. disebar-sebar kayak gitu. Oke. Terus juga ya ada yang sampai ketahuan dosen juga, ada yang tidur kayak gitu tegur. Oke. Jadi walaupun itu sebenarnya sebuah hal yang tidak benar, Iya, cuman iya. saat itu terjadi kan sebenarnya kan lucu juga kan, Lucu kalau kita aja, ingat-ingat lucu. lucu juga kayak Buat gitu. kenangan-kenangan. Buat Jadi kenangan-kenangan, konten ya, ya, jadi jadi konten konten juga. IG. Iya, setuju. Gitu sih. Tapi kalau ketahuan yang kayak sampai misalkan karena dia nyontek atau apa gitu, pernah nggak sih kayak ada pengalaman? Oh kayak enggak gitu? sih, gitu. kalau Oh, untuk sampai nyontek itu nggak Belum pernah pernah kejadian ada, ya di iya, angkatan belum kita pernah, benar-benar nggak ada. Karena kuncinya anak akuntansi itu teliti banget Iya. guys. Jadi nggak Iya. ada ya, Nggak berarti ketahuan. nyontek itu nggak Kalaupun ada. mau nyontek susah banget karena kan Susah. ada berapa banyak Oke. angka tuh. Oh, Iya. Jadi kalau mau betul. nyontek bener-bener harus ngambil kertasnya dong kalau Iya, mau setuju. nyontek. Jadi nyontek pun susah banget di akuntansi Oke. sebenarnya. Pernah bawa cheating gitu nggak sih kak, kayak apa yang Cheat kertas? sheet. Iya, Iya, Oh, cheat sih, sheet. iya. itu biasanya dibolehin ya. Iya, Misalkan ketemu ada dosen. ada juga beberapa mata kuliah yang akuntansi juga. Mm-mm. Itu yang benar-benar nggak ngebolehin sama sekali ada cheat sheet, emang benar-benar murni hasil Ah, belajar, nggak boleh ada cheat sheet. Dan ada juga sebagian yang open book. Iya, Tuh, enak ya berarti ya kalau Iya. misalnya open book. Tapi apakah, karena aku juga mungkin pengalaman aku sendiri, aku tuh pernah ujian open book, tapi menurut aku nggak begitu. Oh, Kepake. maksudnya nggak kepake. Iya, Nah, iya. Gimana tuh? ada waktu itu salah satu mata kuliah Heeh. yang open book. Mhm. Jadi kan maksudnya maksudnya bukan rumit, kompleks ya, banyak. Kompleks, oke. Jadi gitu banyak kan. Jadi saat di open book bener-bener kepake banget nih. Itu Oh, sampai oke. lantai ujian itu udah kertas semua. Karena bener-bener setiap mahasiswa itu bawa berapa banyak kertas, lembar kertas, print Oh. gitu-gitu. Jadi selama ujian selesai satu soal yang Mhm. chapter ini udah pada taruh di lantai semua. Jadi Iya, cecer lantai gitu. itu udah kertas semua. Itu Oke, oke. lucu banget sih. Pernah Maksudnya, momen pernah, kayak pernah. gitu Itu ya? benar-benar kayak aduh gila sih ini emang sebanyak itu yang perlu kita baca, kita analisa. Jadi benar-benar setiap mahasiswa itu bawa banyak print, banyak banget waktu itu. Oke, kakak berarti sekelas ya sama Kak Iya, Anin iya, gitu. sekelas. Oh, sekelas. Berarti kurang lebih pengalamannya Iya, sama iya. lah ya, Iya. kayak gitu. Itu saking banyaknya gitu, emang maksudnya dosen juga akhirnya kayak ya udah gitu, udah Iya. itu udah jadi hal biasa Iya, gitu iya, akuntansi. biasa. Gitu. Tadi kan kayak udah kayak ujiannya aja udah kayak gitu. Aku ngebayangin tugas-tugasnya. Kayak pernah nggak sih ada tugas yang bener-bener wah ini nggak waras banget gitu loh, kayak mungkin momen-momen yang kayak aduh nyesel gitu loh masuk akuntansi gitu, kira-kira ada nggak tuh? Kalau project-project sejauh ini aman ya. Aman, nggak ada yang benar-benar bikin Pusing nggak waras, gimana, pusing. iya. Oke. Ya balik lagi ke mual moal. lagi. Itu benar-benar Bosen itu. banget. Masih ke serius tadi ya, Iya, balik iya. lagi ya masih Karena itu mual benar-benar menguji waktu gitu. Bikin banget. trauma anak akuntansi Iya, mungkin teliti ya, harus ya. gitu. Karena dari tahun ke tahun setiap nanya kakak tingkat gitu-gitu, kayak misalkan apa mata kuliah yang mungkin harus dipersiapkan Oke. harus benar-benar menguras energi misalnya gitu, dan jawabannya emang moal ini gitu. Iya. Tapi ada tips and trick gitu nggak sih dari kakak sendiri kalau misalkan mau ngerjain tugas, mungkin kayak apalagi waktu pas masih maba-maba, Iya, iya, kan benar. masih bingung banget kan, Iya. kayak aduh ini tugasnya mulai dari mana, kayak ini kuliah bener nggak gitu. Ada nggak sih kayak mungkin boleh diceritain dulu tuh awal-awal survive di akuntansi tuh kayak gimana sih? Waktu itu sebenarnya kita banyak ngerjain bareng ya. Iya, waktu itu. benar. Jadi selesai kelas itu ada beberapa yang udah ngerjain duluan saat itu juga setelah selesai kelas. Nah oke. itu kita bisa langsung kayak belajar sama teman kita. Iya, saling nge-backup. Iya, Saling iya. backup. Terus juga kayak mau persiapan UTS, UAS itu kan juga ada belajar bareng juga tuh Iya. biasa yang disediain sama himpunan. Tapi di luar itu biasanya teman-teman juga ada yang belajar bareng lagi setelah Iya. itu. Jadi Oke. kalau misalkan ada kesusahan di akuntansi sih saling tanya ke backup. temennya yang lebih paham. betul. Itu secara survive yang Paling kerasa. paling Iya, kerasa Berasa. gitu sih. Berarti paling itu juga salah satunya dipengaruhi sama faktor lingkungan pertemanan. Iya, Iya, gitu ya. pertemanan. Mungkin Iya. kalau ya itu lah guys, pinter-pinter berarti nyari Iya, teman yang iya. suportif gitu ya. dalam Kalau enggak hal sih apapun. bedah sendiri aja di YouTube, di internet tuh banyak banget sih sebenarnya. Karena beberapa teman juga ada yang benar-benar belajarnya dari YouTube, internet, dan dia paham gitu sama akuntansi. Jadi ada sekarang di zaman yang udah banyak lah informasi yang bisa kita dapetin. Jadi nggak, kalau misalkan punya masalah di pertemanan bisa belajar sendiri juga kok kayak gitu. Iya. Oke. Tapi akuntansi itu kan nggak cuman tadi kan manual gitu ya, kan bisa pakai kalau zaman sekarang tuh ada Excel Iya, kayak gitu. Excel. Berarti kayak kakak juga belajar nggak sih maksudnya teknologi yang kayak gitu? Ada. Yang tadi diceritain ada Accurate. Itu kan salah satu aplikasi yang benar-benar untuk akuntansi. Iya. Tapi kalau misalkan kayak Excel gitu itu justru udah Makanan hampir sehari-hari makanan ya. sehari-hari sih, Iya. karena setiap mata kuliah pasti Iya. Pakai Excel. mungkin Pakai di Excel. pengantar mungkin ya nggak ada, karena kan di iya. pengantar masih diajarkannya manual dulu. Iya. Tapi di setelah itu baru Udah banyak setelah itu baru banyak Excel. semakin gitu. Terus habis itu ada
plot twist gak nih? Plot twist lain dari akuntansi atau kayak culture shock yang kayak bener-bener bikin kayak itu tuh memorable banget gitu loh sampai sekarang selama di akuntansi mungkin itu. Anak akuntansi itu rajin banget, bener-bener cepet. Okay. Jadi kayak kalau misalkan kayak aku kan mengerjakan tugas, itu biasanya kan nggak langsung gitu. Iya kan. Jadi kayak mungkin udahlah sehari 2 hari kemudian baru kerjain kayak gitu. Nah, pas aku masuk akuntansi teman-teman tuh bener-bener kayak akuntansi itu rajin banget gitu, bener-bener kayak itu culture shock banget sih. Karena metode belajar dan itu tuh beda banget sama yang aku sebelumnya di SMA, terus juga pribadi juga beda banget kan. Jadi itu sih culture shock pas masuk akuntansi, ternyata bener-bener harus cepat. Karena kalau misalnya kita nggak cepet, kalau ada kesalahan kan karena kan perlu ada ngecek lagi kan. Jadi setuju. emang harus cepat sih ngerjainnya, harus rajin. Gitu. Dari Kadin sendiri? Iya, sama si anak akuntansi tuh benar-benar ambis banget gitu. Iya, benar-benar. Okay. Berarti fun fact anak akuntansi itu ambis. Iya, rajin. Berarti fakta yang bertebaran di mana-mana kayak pernyataan anak akuntansi itu kutu buku, anak akuntansi itu orangnya individualis, itu bisa dibilang mitos atau fakta sih Kak, kalau misalkan berdasarkan yang tadi? Sebenarnya mitos ya harusnya, karena apakah orang itu introvert atau extrovert kan sebenarnya kan balik lagi ke orangnya kan. Jadi sebenarnya sejauh ini di akuntansi nggak ada tuh temen yang kebanyakannya diem gitu, nggak ada. Malah bener-bener ngobrol semua gitu. Berarti bisa dibilang masih baur gitu ya, maksudnya tetap nggak kayak yang pernyataan yang kita lihat kita sering dengar gitu loh, kayak misalkan akuntansi kutu buku yang misalkan cuman berkutat sama angka gitu, enggak ya berarti kayak mungkin kan tadi kayak aku udah nyampein kayak sedikit pernyataan atau fakta yang kayak aku sering dengar gitu ya sebagai anak yang bukan jurusan akuntansi gitu loh, tapi ada nggak sih mitos dari anak akuntansi itu sendiri yang kayak itu tuh udah luas tapi sebenarnya tuh nggak kayak gitu? Kayak selain yang tadi mungkin. Mitos, sebenarnya sih mitos yang sering kita dengar juga ya tentang itu ya, tentang kalau akuntansi itu kutu buku kayak gitu, terus nggak berbaur gitu. Introvert. Iya, introvert kayak gitu. Sebenarnya sih mitos yang bertebaran sih emang cuman itu ya, itu aja ya. Gitu. Sama berarti itu terus selebihnya matematika sih. Iya, jago matematika itu kayaknya juga mitos juga. Ada yang bilang kalau akuntansi itu harus jago matematika. Sebenarnya sih nggak harus jago matematika tapi bisa paham hitung-hitungan, bisa ngikutin hitung-hitungan lah. Oke, dari sekian banyak nih tadi kayak udah kayak ada senengnya, sedihnya gitu lah, cerita lucu, drama perakuntansian ini. Kayak ada nggak sih kira-kira dari kakak tuh yang kepikiran mau pindah jurusan, dan kalau misalkan emang mau pindah selain dari akuntansi itu kenapa? Kalau misalkan berandai-andai mau pindah jurusan mungkin nggak di rumpun ekonomi ya, karena kalau misalkan nih dari akuntansi ke manajemen itu kan sebenarnya nggak jauh beda. Tapi kalau misalkan gue pribadi mungkin hukum itu tertarik ke hukum juga, karena sebelumnya juga selama milih-milih perkuliahan selain akuntansi juga pengen masuk hukum. Jadi kalau misalkan ada kesempatan pindah dan ada kondisi yang mendesak harus pindah, kayaknya ngambil hukum sih. Tapi sejauh ini sih nggak ada penyesalan di akuntansi, jadi aman-aman aja. Masih nyaman ya. Gitu. Kalau dari Kak Anin sendiri? Sama sih, aku kalau bisa pindah jurusan akuntansi gitu ya, aku mau ambil di Ilkom tapi konsentrasinya ngambil marketing. Oh, marketing. Iya, karena kan di akuntansi ini juga kita belajar marketing kan, dari kewirausahaan, walaupun ada marketingnya juga. Nah, aku ngerasa marketing ini kayak fun juga kan, gitu. Iya. Gitu sih. Gitu. Jadi berarti kalau misalkan Kak Wabil mau ke hukum nih gitu kan, nggak mau di ranah sosial gitu. Tapi kalau Kak Anin justru malah mau lebih masuk ke dunia sosialnya gitu kan, mau ambil. Mungkin aku bakal tanya-tanya banyak nih ya sama kakak di sini. Mungkin yang pertama itu alasan kali ya, kayak kenapa sih akhirnya terfikirkan akuntansi gitu dari sekian banyak program studi gitu. Oke. Mungkin dari gue dulu. Sebenarnya sih dari SMA dulu itu udah mulai terkenal tuh yang namanya kayak saham-saham. Yang dulu kan pada masa COVID tuh udah ada tren yang namanya saham-saham gitu kan. Nah, saham itu kan identik dengan laporan keuangan. Betul. Kita ngecek laporan keuangan, perusahaannya bagus nggak, atau ada kemungkinan nggak perusahaan itu kedepannya kayak gimana kayak gitu. Nah, jadi waktu itu ngincer jurusan yang berkaitan erat dengan hal-hal tersebut. Nah, kebetulan kan akuntansi yang paling berkaitan dengan laporan keuangan. Jadi waktu itu gara-gara tertarik dengan dunia saham kayak gitu-gitu, jadinya ambil jurusan yang berkaitan dengan hal seperti itu juga. Oke. Berarti emang dari dulu tuh kayak udah tertarik sama akuntansi gitu ya. Kalau misalkan Kak Anin sendiri gimana nih? Kalau aku dulu tuh waktu SMA sebenarnya nggak pernah terpikir ya buat masuk akuntansi. Terus bingung malah justru mau masuk apa. Nah, kebetulan tante aku tuh dulu
anak akuntansi, terus katanya enak loh di akuntansi tuh nanti prospeknya tuh gini, terus pokoknya gajinya juga menjanjikan karena semua di perusahaan kan butuh ya sama anak akuntansi, jadi kayak ya udah deh aku decide ngambil akuntansi aja gitu. Oke. Tapi aku tuh dengar fakta nih ya Kak, kayak yang kita tahu katanya masuk akuntansi itu susah lulusnya, kayak harus pintar matematika, kayak pokoknya tuh susah gitu. Apakah itu benar gitu loh yang Kakak alamin selama kuliah di akuntansi ini? Kalau misalnya dibilang akuntansi itu harus jago matematika, tapi kayaknya bukan harus jago matematika, tapi lebih ke kayak harus tahu hitung-hitungan. Karena kan hitung-hitungan sama matematika kan biasanya sedikit berbeda ya. Kalau matematika kan udah rumus-rumus yang lebih rinci lagi. Kalau misalkan akuntansi itu nggak selalu harus jago rumus matematika, tapi emang harus hitung-hitungan sih. Benar sih kayak gitu sih, harus bisa hitung-hitungan. Oke. Jadi poinnya tetap harus ada basic matematika ya. Oke. Kalau dari Kak Anin? Iya, sama sih, dibilang jago juga nggak usah jago-jago banget, cuman at least bisa ngikutin lah ya, karena kan hitungan namanya akuntansi gitu. Emang angka-angka banget. Benar angka banget. Tapi ada yang paling rumit gak sih, kayak contoh mata kuliah gitu yang susah gitu? Nah, kalau mata kuliah sih kayaknya yang dibilang paling sulit, mungkin bukan yang paling sulit, tapi yang paling Iya, yang paling bikin sibuk ya, itu ada di mata kuliah yang semester 5 sekarang, itu namanya itu MOAL, Mini Office Accounting Lab. Jadi kayak Accounting Office Lab. Apa? MOAL. Oh iya. Jadi itu kayak mata kuliah yang bener-bener ngepraktekin nih, praktek akuntansi dari bikin usaha dari awal, dari tanaman misalnya, atau ternak, sampai nanti kita bisa bikin laporan keuangan, kayak gitu. Jadi itu emang bener-bener sibuk sih, lebih sibuk banget. Iya, sibuk banget. Gitu. Terus abis itu kayak akuntansi itu kan tadi yang dibilang ya, kayak ada hitung-hitungan, kayak pokoknya berkutat dengan angka. Nah, tapi selain bisa jago matematika nih, kayak maksudnya berkutat dengan angka aja, apa sih keterampilan yang harus kayak dimilikin sama seorang akuntansi gitu loh? Apalagi sekarang persaingan makin ketat banget kan pastinya. Kayak apa sih keterampilan lain gitu yang mendukung seorang akuntan itu? Kayak teliti. Emang harus teliti banget sih, karena kan itu angka-angka, kalau salah satu angka aja itu kan udah fatal banget kan. Benar. Jadi mungkin ya, jadi kayak teliti kayak gitu. Jadi benar-benar rajin juga harus rajin, karena ada banyak angka yang harus kita olah kan. Jadi nggak bisa malas-malasan juga, emang harus teliti, harus rajin juga sih. Dari Kak Anin, kalau menurut aku sih mungkin kayak dari berkomunikasinya kali ya, karena kan akuntansi juga terkenal sama anak-anaknya tuh introvert, kaku. Nah, jadi kayak buat kita nih kayak anak akuntansi harus lebih aktif kali ya, gitu buat sekarang ini. Gitu. Oke. Terus, nah tadi kan udah bahas kayak tadi sempat di-mention juga kalau misalkan akuntansi itu nanti katanya prospek kerjanya bagus kayak gitu-gitu kan. Tapi ngelihat sekarang nih, kayak kita tahu pasti AI. Anak zaman sekarang Gen Z banget kan AI itu, kayak kira-kira nanti peran seorang akuntan itu bakal tergantikan gak sih sama AI? Karena kan jujur kayak apa-apa tuh sekarang udah tinggal searching, abis itu nanti langsung udah keluar semua gitu loh. Sedangkan kalau akuntan yang aku tahu kok ngitung manual kayak gitu-gitu. Kira-kira 10 tahun ke depan apakah akan tergantikan gitu sama AI atau malah justru ngikutin perkembangan AI itu sendiri? Sebenarnya sih harusnya akuntansi itu bakal ngikutin perkembangan ya. Jadi dibilang tergantikan, tidak bisa tergantikan sepenuhnya. Karena kan mau gimana pun akuntansi itu kan bagaimana manusia mengolah data juga kan. Jadi sepertinya untuk AI benar-benar bisa menggantikan akuntan kayaknya nggak bakal seperti yang kita takutkan sih sebenarnya. Iya. Jadi tetap mungkin ada beberapa. Cuman kan ketika sesuatu tergantikan maka ada muncul yang baru kan. Betul, jadi sebenarnya walaupun ada beberapa hal yang tergantikan sama akuntan, tapi pasti ada hal-hal baru yang akan muncul. Oke. Kalau misalkan dari Kak Anin sendiri? Iya, menurut aku sih nggak bakal tergerus ya akuntansi ini, karena kan namanya ilmu akuntansi ini nggak bisa benar-benar diganti, karena dia butuh logika kan. Nah, dimana tuh nggak bisa diganti mesin. Malah justru mungkin dengan kemajuan teknologi ini nanti kita malah terbantu ya pekerjaannya dengan inputnya bisa otomatis, terus lebih terbantu aja kitanya. Gitu. Tapi dari kakak sendiri tadi kan kayak bisa input otomatis dan lain-lain. Ada nggak sih pernah kayak kesalahan fatal, misalkan bikin tugas terus akhirnya input pakai AI atau semacam teknologi gitu? Kayak ada nggak sih momen-momen kayak gitu? Sejauh ini sih nggak ada ya, karena sejauh ini kan di perkuliahan kan emang kita masih manual kan, masih. Pernah accurate.
Oh ya, mungkin di Accurate. Iya. Accurate apa tuh kalau Itu boleh tahu? aplikasi accounting juga. Nah, jadi itu kalau misalnya kita salah masukin akun atau mungkin angka itu bisa error. Bisa error, Iya, ya, bisa. dan itu keulang, mungkin harus ngulang dari awal atau gimana gitu. Itu tergantung kesalahan. aplikasi itu nanti kayak kita masukin data-datanya gitu. Iya, Kita tinggal benar. masukin. Iya. Oh. Iya. Jadi kayak udah ada aplikasi khusus, jadi kita tinggal masukin angka-angkanya, jadi nanti langsung disusun sama aplikasinya. Oke, tapi itu balik lagi ya, ada kemungkinan salah ya, Tetep berarti ada. kayak ada Iya. kemungkinan miss-nya Iya. gitu. Tapi ketahuan dosen gitu gimana Kak kalau misalkan kayak gitu? Karena itu sifatnya masih latihan, jadi kan kalau misalkan iya. salah, ngulang lagi. Cuma kan ngulangnya repot juga ya, karena ngulangnya Iya. dari awal kan, nggak bisa kita hapus kayak gitu. Jadi kalau untuk sampai di perkuliahan kayaknya, ya misalnya di UTS, di UAS kayaknya nggak nyampe sefatal itu sih. Iya. Oke. Terus habis itu tadi kan kita udah bahas kayak di akuntansi itu tadi udah sempat mention juga prospek karir gitu kan. Kayak kira-kira prospek karir untuk akuntansi itu seluas apa, dan kalau dari kakak-kakak sendiri kira-kira mau ngambil di bidang apa gitu? Karena jujur dari aku sendiri belum tahu gitu kayak akuntansi itu di bidangnya nanti apa aja gitu. Oke, kalau akuntansi itu mungkin yang ada biasanya kan ada Big Four, ada perusahaan terkenal yang diincar banget tuh sama akuntan. Jadi mungkin kalau gue pribadi mungkin pengennya di auditor, jadi auditor gitu. Jadi karena kan itu kan kita harus ngecek laporan keuangan perusahaan, apakah itu benar atau enggak, atau itu ada yang kesalahan enggak, atau ada salah pencatatan enggak, kayak gitu. Jadi kalau gue pribadi mungkin sih lebih tertarik ke auditor sih, karena mungkin sekarang karena masih ngikutin stigma ya, dengan perusahaan besar itu. Tapi setelah dicari tahu, setelah didalami ternyata emang menarik juga gitu ilmu dari auditor ini. Oke. Dan banyak nggak sih Kak sekarang tuh yang udah ngambil itu, maksudnya kayak secara persaingan gitu buat auditor itu? Banyak sih, kayaknya hampir setiap lulusan akuntansi pasti mau jadi auditor sih. Oke. Berarti secara nanti gaji dan lain-lain juga sesuai gitu kan sama pekerjaannya. Oke, kalau dari Kak Anin sendiri? Nah, kalau Wabil kan tadi auditor ya. Nah, itu kan butuh orang-orang yang emang detail terus buat dia nyari kesalahan. Kalau aku tuh bukan tipikal yang detail banget, itu aku nggak bisa. Jadi aku lebih prefer ke pajak sih. Iya, karena kan dia seru aja, dia dinamis kan, ganti-ganti mulu peraturannya gitu. Terus kayak kita ketemu klien, itu masih lebih fun sih menurut aku. Berarti kalau yang aku tangkap tuh kayak kalau misalkan Kak Wabil tuh lebih sukanya yang kayak kalau misalkan tadi hitung-hitungan gitu kan dia nggak tindakan sosial gitu kan. Mungkin kalau Kak Anin lebih suka yang ada interaksi sama orang lain gitu. Tapi balik lagi tadi kan pajak ya, Kak Anin mau ngambil pajak. Pajak juga itu butuh tetap orang yang teliti gitu kan. Iya, tetap. Tapi kalau misalkan kayak gitu tuh bedanya sama auditor tuh apa? Bedanya mungkin auditor itu lebih laporan keuangan. Jadi ada perusahaan, kan perusahaan itu wajib merilis laporan keuangan ke publik nih. Nah, sebelum dia merilis laporan keuangan ke publik, itu harus ada yang ngecek dulu nih. Jadi kayak pihak ketiga dari perusahaan itu yang bakal ngecek nih laporan keuangan itu benar atau tidak, atau ada kebohongan nggak di laporan keuangannya. Karena kan kalau misalkan perusahaan dia bohong, dia bikin laporan keuangannya bagus, otomatis dia dapat banyak yang invest ke perusahaan kayak gitu. Jadi auditor itu fungsinya untuk mengecek nih perusahaan ini benar atau enggak nih laporan keuangannya. Tapi kan kalau pajak itu kan pungutan wajib ya, itu cukup jauh berbeda sih sebenarnya. Oke. Kalau misalkan tadi pajak itu juga kayak gitu ya? Iya, itu dari ke klien bisa, atau mungkin dari perusahaan gimana ngurus pajaknya perusahaan itu gitu. Kalau dari company-nya sendiri nih, kira-kira kayak ada dream company gitu nggak yang setelah lulus ini? Ya Big Four itu sih, Big Four itu sih. Kalau dream-nya, tapi nggak mau benar-benar fokus ke itu juga sih, kan takutnya kan terlalu fokus ke empat itu aja, jadinya nggak bisa membuka mata ke yang lain. Tapi kalau misalkan mimpi atau dream gitu ya pasti pengen ke sana. Oke. Tadi udah bahas soal prospek karir, terus habis itu kayak akuntansi tuh nanti di dalamnya itu ada apa aja segala macam. Terus kakak nih sekarang udah semester berapa berarti? 5. Semester 5. Ada nggak sih kayak pengalaman selama ini kan kayak pasti kan pernah ada tugas-tugas praktik kayak gitu-gitu. Ada pengalaman yang benar-benar paling wah ini complicated banget gitu loh di akuntansi tuh, kayak nggak expect gitu. Ternyata akuntansi tuh kayak gini. Ada nggak sih? Lagi-lagi kayak jawabannya mual ya. Jawabannya mual ya, karena itu benar-benar kita praktik akuntansi yang kayak udah semi nyata ya. Jadi karena kita benar-benar bangun company gitu loh dalam 5 tahun. Jadi benar-benar bangun company, benar-benar bangun dari awal, bahkan sampai ngitung produksi manufakturnya. Jadi benar-benar
Itu sih kayaknya yang pas Oke. mencoba jadi kayak bener ternyata cukup Susah sulit gitu. ya, emang sibuk terus juga harus makan waktu lebih banyak lah untuk mengerjakannya. Itu sampai bangun company. Iya, Iya, bener dari Tugas ya. nol, dari Tugas ya. lahan, dari bibit. Iya, Kalaupun dari kita bibit. bikin apapun Akuntansi itu, itu nggak cuman di situ aja, maksudnya iya. nggak cuman kayak hitung-hitungan aja Iya. gitu, Iya. tapi seluas itu Iya, ternyata. seluas benar. Oke. Karena kita harus ngitung biaya setiap bibitnya kayak gimana Iya. kan. Oh, oke. Dan itu individu atau Kelompok. Oh, kelompok gitu. Itu untuk ujian akhir. Itu Oh, setiap itu pertemuan. mata kuliah. Mata kuliah. mata Iya, kuliah. iya, mata kuliah. Oh ya ampun. Jadi mungkin di pertemuan pertama kita bahas asumsi pemasarannya, Iya. misalnya kayak data penduduknya berapa. Nanti setiap pertemuan selalu berkembang tuh sampai nanti Iya. akhirnya itu ujungnya itu di laporan keuangan. Oh, Kayak gitu. oke. Nggak nyangka juga ya mungkin kakak Iya, kayak bener. dulu ngambil akuntansi mikirnya ya udah Kira gitu cuma aja. angka doang, Iya. ternyata lebih kompleks dari Ternyata- itu. Bener ternyata gitu. Tapi dengan complicated-nya tadi gitu akuntansi, kayak boleh mungkin ada pesan-kesan yang mau disampaikan buat buat orang-orang di luar sana yang mungkin mau masuk akuntansi tuh masih kayak mikir aduh susah, apalagi ngedenger cerita yang tadi, mungkin kayak boleh diceritain kayak enaknya ya gitu dari akuntansi itu. Mungkin untuk dibilang susah, sebenarnya sih kalau misalnya kita benar-benar suka sama mata kuliahnya atau Ya. sama jurusannya sih sebenarnya nggak susah. Jadi kesulitan yang kita dapat itu sebenarnya jadi kayak keseruan aja gitu. Oh, Jadi kayak kita benar-benar mengerjakan tugas yang benar-benar berkaitan banget nih sama jurusan kita kayak gitu. Jadi mungkin bagi teman-teman di sana yang pengen masuk akuntansi, kalau kalian udah yakin nih suka sama akuntansi, karena kan akuntansi ada di SMA nih. Oh, Nah, kalau iya, misalkan bener-bener. kalian di SMA mencoba akuntansi dan suka sama akuntansi, kayaknya nggak perlu ragu lagi sih untuk masuk di kuliah akuntansi kayak gitu. Jadi kalau misalkan udah suka di SMA, senangnya di SMK, apalagi yang udah di SMK-nya akuntansi, kalau udah merasa senang, nggak perlu ragu lagi sih untuk ngambil akuntansi di kuliah. Iya. Oke. Kalau dari Kak Anin sama kira-kira- sih, lebih ke ini aja ya, kemampuan sendiri ya. Kalau misalnya udah yakin sama kemampuan sendiri mah udah masuk aja, nggak apa-apa. Oke. Kalau misalkan mau masuk akuntansi itu haruskah dari jurusan IPS atau bisa lintas jurusan, atau kira-kira menurut kakak oh ini nggak bisa nih, ini harus dari IPS gitu? Justru fleksibel banget ya, Iya, nggak nggak harus IPS. karena kalau misalkan akuntansi itu dibilang IPA ya mungkin karena hitung-hitungan, Hitung-hitungan, iya. tapi dibilang IPS ya benar juga karena kan dia ekonomi kan. Ya, benar. Jadi untuk IPA IPS siapa aja sebenarnya bisa aja sih, karena kan di kuliah nanti juga ada belajar pengantar lagi Iya, kan. dari Jadi nol. iya benar dari nol. Jadi kayaknya nggak usah khawatir dari jurusan mana, asalkan suka terus udah riset dulu nih sendiri, misalkan sebelum masuk akuntansi riset dulu mata kuliahnya apa aja, terus minat nggak? Kalau udah minat ya udah sih aman sih. Oke. Berarti terbuka ya Iya, untuk terbuka untuk general ya gitu. general Kayak sebenarnya. mungkin termasuk SMK juga, kayak aku kan dulu dari SMK, kayak dari SMK akuntansi atau mungkin dari yang non akuntansi juga ketika mau gabung di akuntansi itu bisa banget. Iya, gitu bisa ya. banget. Jadi kan itu secara praktik di kelas gitu kan, kayak praktik di kelasnya tuh ada tadi apa namanya mual gitu iya. kan. Tapi pernah nggak sih kakak ada praktik di lapangan gitu, kayak maksudnya akuntansi itu ternyata sebermanfaat itu untuk kalian implementasiin di lapangan gitu. Kira-kira mungkin ada pengalaman entah ikut organisasi atau apa yang boleh diceritain gitu teman-teman semua. Sebenarnya sih karena sekarang apalagi kita belum ada magang, jadi kalau misalkan untuk implementasi secara langsung di dunia nyata kayak gitu, kayaknya belum ada sih belum sebenarnya ada, ya. oke. Tapi mungkin yang kita rasain mungkin di project-project, karena kan kemarin tuh ada project kita harus bikin laporan keuangan dari perusahaan yang benar-benar ada di UMKM, jadi gitu. Nah itu sih kerasa sih, jadi kita kayak sekelas UMKM aja kita harus bisa bikin laporan keuangannya kayak gimana gitu. Gimana kalau di yang big Iya, tadi gimana yang gitu yang ya. perusahaannya udah Oke. besar kayak gitu sih. Oke. Tapi berarti mungkin manfaatnya kayak kalau misalnya ada organisasi tuh bisa lebih teliti Bisa kayak lebih gitu-gitu. teliti, Itu iya, ngajarin banget nggak sih di kehidupan kakak di sini? Kayaknya. Iya, ngajarin banget sih ya, benar-benar. Karena kan kita di akuntansi juga harus teliti, harus rapih juga. Jadi pas kita di organisasi walaupun nggak berkaitan dengan jurusan, tapi kita kayak udah ke bawah aja gitu kebiasaannya untuk rapi, benar-benar disusun rapi gitu. Tapi di akuntansi sendiri tuh kayak dosen-dosennya, kalau misalkan di Bakri sendiri itu gimana sih, kayak misalkan ada peraturan misalkan harus berpakaian rapi kayak gimana gitu? Kalau untuk peraturan kayak gitu sih nggak ada sih. Fleksibel ya. aja, Fleksibel iya. aja sih. Iya. Ini lebih ke disiplin. Oh, Ya, disiplinnya. bikin disiplin sih kayak tepat waktu. ya tepat waktu, Iya. ketoleransi keterlambatan kayak gitu. Pasti setiap dosen selalu ada sih. Gitu, Oke.
Mungkin kakak boleh nanti satu-satu ngomong ke kamera kayak pesan-kesan yang tadi mau, kalau misalkan anak muda yang masih mau, anak SMA mungkin yang nonton ini masih ragu untuk mau masuk ke jurusan akuntansi, mungkin boleh dari Kak Wabil dulu. Oke, mungkin bagi teman-teman di luar sana dari SMA atau SMK yang mungkin masih mikir nih kayak, aduh, worth it gak ya masuk akuntansi, bagus gak ya, atau mampu gak ya dia masuk akuntansi, kayak gitu. Nah, mungkin kita bisa riset dulu akuntansi itu belajar apa aja sih, mata kuliahnya apa aja, terus juga selama kita menempuh akuntansi di SMA dan SMK tuh seneng nggak mengerjakan tugas-tugasnya, terus juga ujiannya seru nggak. Jadi kalau misalkan ngerasanya seru, terus juga senang, fun juga ngerjain akuntansi, nggak ada masalah selama di SMA dan SMK, maka nggak perlu ragu nih, karena dari SMA ke kuliah tuh nggak bener-bener sebeda itu banget sih, maksudnya masih sama kayak gitu. Mungkin bedanya lebih kompleks aja, cuman dasarnya masih sama banget. Jadi untuk teman-teman yang mau masuk akuntansi, boleh banget karena nggak bakal nyesel deh masuk akuntansi. Ya, bener gak bakal nyesel sih. Cuman lebih dipikirin lagi aja gimana kemampuan kita masing-masing, dan jangan sampai akuntansi ini tuh kayak dari tuntutan ini itu nggak bisa banget ya, kayak bener-bener dari diri sendiri aja gitu. Karena nanti jatuhnya jadi capek sendiri kan, tertekan karena nggak suka sama mata kuliah. Sebenarnya nggak harus ke akuntansi aja ya. Iya, untuk semua. Untuk semua mata kuliah. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Tadi kita udah membahas fakta-fakta ataupun mitos ya terkait dengan prodi akuntansi yang ternyata tuh nggak kayak yang orang bayangin gitu loh. Mulai dari prospek karir, mulai dari tadi peluang kerja, terus hal-hal lucu lah sampai akhirnya tercetus akuntansi itu diibaratkan sama sayur sop gitu. Oke, mungkin kakak aku ada sedikit tagline. Nanti kalau misalkan aku ngomong BBS Podcast, kakak-kakak jawabnya apapun topiknya. Santai atau serius, kita bincang pulang ya, biar dingin. Oke kakak-kakak, jadi mungkin aku ada sedikit tagline, nanti kakak-kakak bisa ikutin. Kalau misalkan aku ngomong BBS Podcast, kakak-kakak bisa jawab apapun topiknya, santai atau serius, kita bincang sampai lurus. Mungkin boleh latihan dulu. Gitu. Ya, aku ngomong BBS Podcast, apapun topiknya, santai atau serius, kita bincang sampai lurus. Gitu. Oke, itu masih latihan dulu ya. Gitu. Oke, 1, 2, 3. BBS Podcast, apapun topiknya. BBS Podcast, apapun topiknya, santai atau serius, kita bincang sampai lurus. Oke, sampai ketemu di next episode. Saya Kesha Prameswari, pamit undur diri. Sampai ketemu teman-teman semuanya.